Jangan lupa lupa like komen, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat datang kembali di my channel Muhammad Rizal Bikri. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi sharing tentang bimbingan dan konseling, terutama dan terkhusus sharing kepada mereka peserta didik baru yang saat ini baru duduk di kelas 7 di tingkat sekolah menengah pertama ataupun di madrasah sanawiyah. Mungkin bagi mereka bimbingan dan konseling masih baru dan masih asing sekali apa itu bimbingan dan konseling. Jadi sebelum kita lebih jauh, jangan lupa like, comment, and share video ini, dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita lanjut, yang harus kita garis bawahi di sini adalah bimbingan dan konseling di madrasah, di sekolah itu bukanlah sebuah mata pelajaran, tapi pekerjaannya di madrasah adalah membantu siswa dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi kita lihat di sini apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan oleh konselor kepada klien ataupun peserta didik secara individu dan kelompok, ya. Jadi peserta didik siswa di madrasah itu istilahnya dalam bimbingan dan konseling ini adalah klien ataupun konseli, dan guru pembimbingnya kita sebut dengan istilah konselor. Jadi upaya pemberian bantuannya secara langsung, bisa secara langsung secara tatap muka maupun secara tidak langsung. Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah agar klien mampu memahami dan mengembangkan potensi dalam dirinya dengan optimal, mampu menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri, sehingga KESTI menjadi KES. KESTI itu kehidupan efektif sehari-hari. Kita ibaratkan siswa itu bermasalah, kemudian bagaimana kita mengeluarkan siswa itu dari masalah yang tengah dihadapi, sehingga jadilah KES, kehidupan efektif sehari-hari, hilang T-nya. Kemudian dalam bimbingan dan konseling ini kita ada bidang pengembangannya, dari bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan belajar, sosial, dan karir. Dari bidang pengembangan tersebut ada banyak layanan-layanan dalam BK ini kita berikan kepada peserta didik ataupun klien untuk keluar dari permasalahannya. Apa saja itu layanannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ada 10 layanan yang bisa diberikan. Yang pertama adalah layanan orientasi. Biasanya layanan ini kita berikan pada awal-awal siswa ataupun peserta didik ini baru mengenal lingkungan sekolah ataupun baru memasuki lingkungan sekolah. Ini di awal-awal semester biasanya dikasih ataupun diberikan materinya. Kemudian ada layanan informasi. Ini terkait dengan kembali ke bidang pengembangan tadi. Kita memberikan informasi tentang bidang pengembangannya apa sesuai kebutuhan di bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran. Ini bisa di awal-awal semester, di tengah-tengah semester, maupun di akhir-akhir semester kita berikan. Contohnya siswa yang memilih jurusan apa nanti setelah tamat dari sekolah menengah ini, kemudian ataupun yang kita rekomendasikan untuk pindah kelas juga bisa, seperti itulah kira-kira. Kemudian layanan penguasaan konten. Layanan ini kita berikan kepada mereka yang sulit mengerti tentang suatu materi, misalnya
kemudian kita lakukan layanan penguasaan konten. Kita bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran ataupun guru yang membidangi konten-konten yang akan kita berikan kepada siswa. Misalnya siswa yang sulit dalam mengaji, misalnya yang susah dalam mengenal tajwid, jadi kita berikan bimbingan khusus kepada mereka yang kesulitan dalam hal tersebut. Jadi bisa kita bekerjasama, kalau di madrasah itu bisa kita bekerjasama dengan guru Al-Quran hadis. Kemudian ada layanan konseling individual. Ini konseling artinya bersifat kerahasiaan. Jadi siswa yang punya masalah boleh datang langsung ke guru BK dan minta di konseling, sehingga masalah yang tengah dihadapi bisa dicari jalan keluarnya. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini bisa terdiri dari 6 sampai 10 orang, di mana dalam kelompok tersebut kita akan sepakati apa permasalahan ataupun topik yang akan kita bicarakan dalam kelompok, dan hasil dari bimbingan kelompok ini bisa kita sharing pula di luar kelompok, artinya bisa di teman-teman kelas, dan intinya boleh kita sharing hasil dari bimbingan kelompok ini. Kemudian layanan konseling kelompok. Nah, kalau layanan ini juga bisa terdiri dari 6 sampai 10 orang, di mana topik permasalahan ini adalah masalah yang tengah dihadapi oleh anggota kelompok. Kemudian kita bahas bersama-sama dalam kelompok permasalahan yang dihadapi, atau permasalahan anggota kelompok yang sama juga kita bahas dalam kelompok ini. Bedanya dalam bimbingan kelompok tadi bisa kita sharing keluar, kalau dalam layanan konseling kelompok ini cukup anggota kelompok yang tahu, tidak usah kita sharing ataupun ceritakan keluar. Itulah bedanya. Kemudian layanan konsultasi. Layanan ini bisa siswa berbagi ataupun konsultasi kepada guru BK, konselor di madrasah, tentang apa yang mereka ingin konsultasikan. Misalkan mereka konsultasi ingin kesulitan dalam memilih jurusan, nanti konsultasi bagaimana bagusnya sesuai bakat dan minat mereka, ataupun orang tua mereka juga bisa kita berikan layanan konsultasi terhadap perkembangan anak-anak mereka di madrasah ini. Jadi boleh seperti itu. Kemudian layanan mediasi. Layanan ini misalnya ada siswa A dan B yang tidak bertegur sapa, sehingga ada inisiatif dari siswa A ini untuk perbaikan agar bisa bertegur sapa dengan si B, tapi mereka ini tidak berani memulai duluan, sehingga mereka meminta guru BK untuk memediasi ataupun memfasilitasi untuk mereka bisa kembali berbaikan ataupun bisa bertegur sapa kembali. Kemudian ada lagi layanan advokasi yang ke-10. Selain layanan dalam BK itu ada juga namanya azas-azas bimbingan dan konseling. Apa saja azasnya? Pertama, azas kerahasiaan. Kedua, azas kesukarelaan. Azas keterbukaan, azas kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tanggung kasus, dan tuturi handayani. Jadi 12 azas ini harus dipegang betul oleh guru BK ataupun konselor yang bertugas di madrasah ataupun sekolah. Kenapa kerahasiaan yang pertama? Karena sifatnya konseling itu adalah rahasia. Ya. Kemudian ada lagi azas kesukarelaan. Guru BK harus dengan ikhlas, dengan sukarela dalam melayani ataupun membimbing siswanya. Nanti di kelas kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian setelah azas ada fungsi BK. Kita lihat
apa fungsi dari bimbingan konseling baik itu sendiri? Yang pertama adalah fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan advokasi. Fungsi pemahaman ini untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Kemudian pencegahan, membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Kemudian fungsi pengentasan berfungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Kemudian advokasi berfungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya yang kurang perhatian. Nah, itulah fungsi dari BK. Kemudian apa tujuannya? Kita melihat ini. Jadi dalam BK ini ada tujuan umum dan kemudian ada lagi tujuan khususnya. Kalau tujuan umumnya adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat, berbagai latar belakang yang ada, latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Yang kedua, tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya adalah untuk, jadi tujuan khusus ini penjabaran dari tujuan umum tadi, yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Itulah tujuan umum dan khusus dari bimbingan dan konseling. Dalam BK kita juga ada istilahnya prinsip-prinsip BK. Apa saja itu? Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Artinya bimbingan dan konseling di madrasah ini diperuntukkan untuk seluruh siswi. Ya. Kemudian bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi dan kelompok. Di bimbingan konseling ini bisa di individu secara sendiri atau kelompok seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian bimbingan menekankan hal yang positif. Kemudian bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Kemudian pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Jadi sangat penting sekali keputusan-keputusan yang diambil dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian terakhir ini, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting adegan kehidupan. Artinya fleksibel kita ini di BK. Dalam BK ada juga kegiatan pendukungnya seperti input data, alih tangan kasus, aplikasi instrumentasi, kompresi kasus, dan kunjungan rumah. Ini kita perlu lakukan kegiatan pendukung ini, maka kita akan laksanakan seperti kunjungan rumah untuk melihat bagaimana keseharian siswa di rumah, dan kita butuh juga informasi dari orang tua mereka. Kemudian itulah ya, kita habis materi singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini dan nonton sampai habis video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi peserta didik baru yang akan menjalani proses belajar di Madrasah Sanawiyah ataupun sekolah menengah pertama selama 3 tahun ke depan ini. Jadi yang jelas kalian tidak usah takut dengan guru BK. Sebenarnya guru BK adalah di madrasah adalah sahabatnya siswa. Siswa yang bermasalah kita keluarkan, bagaimana caranya kita akan keluarkan mereka dari masalah yang tengah dihadapi. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup sekian saja. Saya
akhiri dengan nafas yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.